atau berbagai tools ya yang saya mention di sini. Lalu gimana cara mencari altcoins macam smart money di tahun 2025 ini? Nah, pertama, teman-teman harus perhatikan yang namanya naratif. Scroll down di video-video yang bawah, saya udah menjelaskan pentingnya ada narasi. Itu mengapa? Karena para smart money ini ingin menggiring kita ke dalam suatu topik yang dibutuhkan oleh dunia. Karena apa? Karena terlalu banyak altcoin yang ada di market, jadi mereka ini harus membungkus sesuatu yang sifatnya ini sophisticated, ya sifatnya ini dibutuhkan, sifatnya ini ada urgensi. Supaya apa? Ya karena terlalu banyak ya koin yang beredar, oke? Itu akhirnya mereka mengelompokkan ke dalam suatu yang namanya naratif. Nah, naratif pun juga ada beberapa ya, teman-teman. Misalkan ini, oke? Ini adalah naratif A. Ya, ini adalah naratif B. Nah, ini dibungkus ke dalam suatu naratif ya, berbagai altcoin ini. Dan para smart money, oke, ini tujuan mereka, mereka membuat suatu narasi di media. Oke, dengan apa? Ya ini adalah narasi yang dibutuhkan, oke. This is a hot narrative. Itulah mengapa ya naratif A cenderung mengalami kenaikan dan naratif B ya cenderung flat atau cenderung mengalami penurunan. Mengapa? Karena duit dari naratif B ini akan flowing ke naratif A. Token-token dengan naratif B itu cenderung mengalami penurunan ya, semuanya secara indeks mengalami penurunan dan uangnya ya itu akan beralih ke naratif A. Mengapa? Karena para smart money tells the market that it's a hot shit. Ya, it's a hot shit. Oke? Artinya apa? Ya kamu harus beat this naratif ya, kamu harus beli uangmu ke narasi ini. Itulah mengapa ada yang namanya money flow di market crypto. Teman-teman kalau nggak paham money flow dan teman-teman nggak bisa trading naratif, saya yakin kamu akan telat ya untuk pull out. Contohnya apa? Sekarang misalkan naratif yang hot itu adalah stablecoin dan juga government regulation. Itulah mengapa berbagai altcoin yang memiliki dua narasi itu ada kecenderungan dia mengalami yang namanya kenaikan. Nah, ada banyak alat ya yang bisa teman-teman gunakan, oke. Di sini contohnya dari Dune Analytics. Ini ada kita bisa melihat ya di sini worst performer dan juga best performer dari berbagai naratif yang ada. Ini saya gunakan ya platform yang gratis yaitu adalah Dune Analytics. Biasanya saya kalau melihat ini ya saya ini pakai yang namanya Kaito, tapi itu berbayar mahal ya sampai 10.000 USD setiap tahunnya. Jadi ini kita coba ya dengan alternatif yang gratis. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ini ada yang namanya naratif index nih. Teman-teman bisa search ya naratif index Dune Analytics di Google dan misalkan ya kita tenggatkan semua atau kita riset dulu semuanya, oke? Nah, di sini ada beberapa naratif yang ingin kita perhatikan, oke, teman-teman. Misalkan di sini kita mau lihat naratif AI. Nah, di sini kita tahu nih pergerakan naratif AI yang mana di sini hot di tahun 2024 awal, kemudian dia mengalami penurunan dan sekarang dia belum mengalami ya atau belum recover ke titik high-nya lagi. Ada dua hal yang bisa teman-teman perhatikan. Pertama, ketika dia udah berada di area yang tinggi atau kita ngomong area overvalue, ada chances ya dia mengalami yang namanya koreksi. Dan sesuatu yang ada di area undervalue atau masih tidur, ini ya kita lihat ya, yang masih tidur ini berpotensi untuk bangun kembali, untuk kembali in the fair value dan kalau dia naik terlalu tinggi, dia akan fair value atau over value. Nah, kita juga bisa lihat nih beberapa ya, di sini L1. Nah, L1 juga masih relatif tidur kalau kita lihat dengan awal tahun 2024. Naratif yang lain, misalkan RWE, dia juga belum ya ada di level yang setinggi itu. Nah, jadi pertanyaan ya, sebenarnya yang tinggi apa? Nah, misalkan contohnya ini, kita centang meme. Nah, meme ini lagi OTW balik lagi ke awal tahun 2025. Jadi kalau kita ya, tenggatkan yang lain, dan kita hanya lihat meme, nah kita bisa melihat meme ini menjadi narasi yang sekarang lebih kuat daripada AI, daripada layer 1, dan juga daripada Depin atau narasi-narasi yang lain. Kenapa? Karena di sini dia udah OTW lagi seperti di awal tahun 2025 ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya kenaikan yang signifikan, oke. Dan meme ya berpotensi mengalami yang namanya recovery rally, oke. Lalu yang kedua, kita melihat siapa investor yang ada di belakangnya. Jadi smart money rules itu adalah follow other smart money. Mengapa? Karena mereka ini yakin juga nih ya teman-teman kalau
orang yang punya duit ya dan punya brain itu akan ngefollow ya orang lain yang punya duit juga dan juga punya brain. Nah, memang ada yang namanya herd atau perilaku ikut mengikut. Itulah mengapa market itu bisa terjadi. Misalkan ya, Smart Money A ya, kita ngomong SME ya, dia buy token. Nah, dengan aksi buy-nya Smart Money A, oke, Smart Money B, oke, ini dia juga akan membeli token tersebut. Itulah mengapa harganya bisa inflated dan harganya bisa naik terus kemudian di sini Smart Money C ini juga akan membeli sehingga harga kembali mengalami kenaikan. Karena Smart Money A ya pasti dia akan berpikir, oke, this token is undervalue ya atau valuasinya ada di bawah market. Kemudian Smart Money B akan berpikir, nah, ini nggak pernah salah nih ya Smart Money A ini. Oke, saya juga akan melakukan yang namanya pembelian dan seterusnya. Sehingga retail juga bisa melihat aktivitas tersebut. Maka dari itu ada banyak alat ya yang bisa teman-teman gunakan. Ini favorit saya selalu menggunakan yang namanya chain broker dan chain broker ini adalah alat yang gratis, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan chain broker dan di sini akan kelihatan nih ada berbagai project-project yang mana project-project itu siapa sih yang investasi di balik project tersebut. Contohnya misalkan Arbitrum, yang mana ini adalah solusi layer 2 dan ya di sini dia juga kasih skor ya overall, project fundamental dan sebagainya, dia ranking. Nah, tapi yang ingin saya perhatikan itu bukan itu, tapi siapa sih yang berinvestasi di balik mereka. Nah, di bagian bawah ini bisa teman-teman lihat nih ya investasi Alameda, Pantera, Polychain dan juga Lightspeed Venture. Dan teman-teman bisa bandingin juga ya, misalkan teman-teman bisa lihat juga nih di sini. Pantera ini selain investasi di Arbitrum, mereka investasi di apa aja. Nah, di sini kelihatan nih berbagai project-project yang diinvestasikan oleh Pantera. Nah, ketika teman-teman tahu ya ada suatu project yang itu diinvestasikan oleh 3 atau lebih ya smart money yang levelnya saya ngomong tinggi, punya reputasi yang bagus, berarti ada chances ya project itu akan dinaikkan ya value-nya dengan berbagai cara, dengan media, oke, dengan engagement di influencer, ya dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang ada. Dan itulah mengapa ya kalau ada 3 atau lebih orang yang berinvestasi di satu altcoin ya di sini, ini besar chances ya itu akan menjadi altcoin yang besar. Kenapa? Karena kredibilitasnya bagus dan mereka itu atau venture capital yang gede atau perusahaan ya pendana kripto ini mereka ini cenderung nggak mau yang namanya take losses. Mereka akan gunakan semua uangnya, gunakan semua koneksinya untuk menaikkan valuasi dari project tersebut. Itulah mengapa ya teman-teman kalau ada 3 smart money ya investasi di suatu project, oke. Ngomong saya SMA, ya ini SMB, smart money SMC ya. Di sini dia semuanya membeli ya satu token. Nah, ada chances besar ya token tersebut akan mengalami kenaikan. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Selanjutnya, teman-teman bisa periksa roadmap dari suatu project. Ya, roadmap ini bisa teman-teman cari di CoinGecko, kemudian teman-teman buka website dari projectnya, dan setelah itu ya teman-teman cari di bagian roadmap. Kalau terlalu lama, teman-teman klik Ctrl F, lalu search roadmap. Dan apa sih sebenarnya roadmap? Ya, ini contohnya ini adalah roadmap dari Ethereum. Roadmap itu merupakan suatu lini masa. Dalam waktu tertentu, ya kita ngomong waktu yang paling ideal itu adalah 1 tahun. Mereka ini ngapain aja sih ya? Dari peluncuran, oke? Kemudian misalkan ya launching